Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan puasa hari ini diberikan kelancaran. Oke, ketemu lagi bersama saya Rizky Amelia Dan saya Nur Farazila di acara podcast Ngobrol bareng SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Oke, sebelum kita mulai podcast kita hari ini, saya ada sedikit sebuah pantun ini ya. Pergi ke sawah membantu ruah, bekalku hilang di tumpukan jerami. Apa kabar penonton semua? Selamat datang di acara podcast kami ini. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu, yaitu mahasiswi dari kampus mengajar angkatan 7. Sebelumnya boleh disapa ini adik-adik kami kepada para penonton kita. Hai. Oke, nah sebelum kita menggali lebih jauh mengenai kampus mengajar ya, sedikit informasi yang akan kami berikan, yaitu kampus mengajar adalah salah satu program dari program Kampus Merdeka yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, di mana program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mengembangkan kompetensi dirinya, mengasah jiwa kepemimpinan, dan juga soft skill dan karakter. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu nih, biar lebih dekat ya kan satu dengan yang lainnya. Boleh dimulai dari sebelah kanan untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan saya Alicia Salsabila. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Universitas Negeri Medan. Saya dari program studi pendidikan kimia. Halo semua, saya Anggi Hazima Anjani Nasution dari program studi akuntansi. Saya semester 4 dan saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya. Halo semua, saya Siti Aulia Zahra. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi dan sekarang saya berada di semester 4 jurusan manajemen. Halo semua, nama saya Adelia Amanda, saya mahasiswi semester 4 dari program studi akuntansi dan saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi. Halo semua, saya Anastasia Putri Humaira, saya dari STIE Bina Karya, saya sekarang semester 4 dari Prodi Studi Manajemen. Oke, nah ini nampak dari kampus yang berbeda ya kan, dari Unimed ada satu ya tadi, kemudian yang dari Bina Karya ada 4 orang, dan ini berasal dari semester yang berbeda pula ya. Oke, seperti itu, menarik sekali. Nah, di sini saya tertarik dengan tadi Alisa ya kalau tidak salah ya, yang dari Unimed. Nah, sedikit ingin tanya-tanya, boleh kan kita ngobrol di sini? Oke, nggak usah terlalu serius-serius sekali ya kan, kita ngobrol rileks saja di sini ya kan. Nah, dari Alisa sendiri dari Unimed, apakah cuman Alisa sendiri yang melakukan ataupun mengikuti kegiatan program kampus mengajar ini? Kalau dari Unimed sendiri Bu, ada 3 orang yang kedepannya di Bu, karena kami pada saat daftar memakai domisili KTP. Jadi walaupun dari Unimed di luar tinggi seperti di Medan atau di Siantar, kami bisa mendapatkan penempatan di sini karena KTP kami domisilinya di sini. Oh, karena domisili. Berarti Alisa tinggal di sini? Iya Bu, domisili. Kalau boleh tahu di mana? Di Brohol Bu, Karya Jaya. Brohol Karya Jaya. Oke, bagus sekali. Nah, sebelumnya kan sebelum kegiatan ini kita udah mendapatkan ya viti-viti dari kalian semuanya ini kan. Khusus untuk Alisa ini. Sebelumnya katanya Alisa pernah menjadi relawan gerakan Sumut Mengajar. Ya kan, itu ditempatkan di Desa Pedalaman di
Kabupaten Pak Barat. Boleh nggak cerita nih pengalamannya selama berada di sana? Boleh, Bu. Kebetulan awal 2023 saya melakukan relawan, Bu, dari Gerakan Sumut Mengajar yang terjun 10 hari di pedesaan. Kebetulan saya dapat di Pak Barat, yaitu Desa Perolihan, Bu. Nah, di situ kami selama 10 hari mengajar di SD. Kami tinggal di rumah kepala desa di sana, Bu. Kami melakukan program-program. Beda dengan kampus mengajar, Gerakan Sumut Mengajar ini lebih fokus kepada anak-anak di desa yang tidak bisa membaca dan tidak bisa mengaji, Bu. Berarti itu fokus kepada anak yang belum mengenyam pendidikan sama sekali sebelumnya. Oh, seperti itu. Bagus sekali programnya ya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh generasi-generasi muda lainnya ya kan. Sekarang pertanyaan untuk Anastasia. Di dalam CV kamu menuliskan sering mengikuti kegiatan perlombaan saat masih duduk di bangku sekolah. Coba bisa diceritakan perlombaan apa saja yang pernah kamu ikutin? Ya, saya sangat aktif dalam mengikuti perlombaan di sekolah, yaitu saya mengikuti perlombaan bola voli di tingkat kabupaten dan mendapatkan juara dan mendapatkan juara 3. Dan saya mengikuti gerak jalan dan mendapatkan juara harapan 1. Perlombaannya banyak di bidang olahraga ya? Iya, seperti itu. Oke, nah setelah baca VT juga nih ya kan, di sini ada tertera Siti Aulia Zahra. Ini kami sapa dengan apa ini panggilannya nih? Zahra. Oke, Zahra. Ini katanya kamu adalah alumni SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Kalau boleh tahu tamatan tahun berapa? Tahun 2019. Tahun 2019. Berarti baru sekitar 5 tahun kurang lebih ya lulus dari sini. Nah, menurut kamu ini ya SMP Negeri 6 yang dulu dengan yang saat sekarang ini apa sih perbedaannya, ataupun ada nggak hal-hal yang berubah drastis dari masa kamu sekolah dengan saat ini? Pastinya ada. Dibandingkan dengan yang dulu, sekarang banyak pertambahan ruangan seperti ruangan multimedia, laboratorium IPA dan informatika. Dan alamnya juga asri, rindang. Oke, berarti dari segi jumlah bangunan ya banyak penambahan. Nah, kalau dari segi guru nih bagaimana ini? Gurunya juga bertambah, dan banyak juga yang pensiun. Seperti itu ya, dari masa waktu Zahra masih mengenyam pendidikan di SMP ini ya. Nah, kalau boleh tahu nih, ya kan, selaku alumni, ada nggak guru yang berkesan untuk Zahra ketika berada di sekolah ini? Pastinya ada gurunya, kayak seperti Bu Rizky dan Pak Rifandi. Oh, alhamdulillah, nama saya tersebut, ya Allah, terima kasih. Kemudian dari segi itu guru ya kan, dari segi siswanya, menurut kamu siswa masa kamu dulu itu dengan masa sekarang ini kayak mana sih dari segi pandangan kamu setelah udah jadi mahasiswa ya? Dari segi siswa, Apa lebih aktif atau bagaimana? dari siswa banyak aktifnya, lebih banyak, bahkan banyak ekstrakurikuler yang melibatkan siswa untuk aktif dibandingkan dengan yang dulu, dan banyak program yang baru juga. Oke, bagus sekali. Oke, nah ini udah mengenai kita bilanglah kayak informasi dari pribadi ya, karena kita langsung fokus kepada pertanyaan-pertanyaan utama ya mengenai kampus mengajar yang sedang kalian lakukan di sekolah ini ya kan. Langsung saja kami tanyakan. Iya, pertanyaan yang pertama, coba kalian jelaskan
mengenai kampus mengajar itu apa? Karena banyak nih yang penasaran, penonton di rumah, itu kampus mengajar itu apa, bagaimana? Coba kalian jelaskan. Seperti yang di awal tadi yang disampaikan, kampus mengajar ini adalah program di bawah naungan Kemendikbudristek yang salah satu program kita dari Bapak Nadiem Makarim. Kampus mengajar ini bertujuan untuk mengajak siswa membangun diri, sembari belajar di luar aktivitas kampus. Kampus mengajar juga mengajak siswa untuk berkolaborasi, berkarya dan bekerja sama dengan sekolah. Kampus mengajar juga sebagai kami juga kampus mengajar sebagai mitra. Nah, boleh tahu nih kira-kira motivasi kalian mengikuti program kampus mengajar ini apa saja sih? Motivasi kami mengikuti kampus mengajar ini yang pertama yaitu menambah wawasan, Bu, sembari belajar di sini. Di sini juga kampus mengajar itu kami bisa mendapatkan benefit seperti sertifikat. Nah, dan sertifikat ini bisa berguna untuk kami di kehidupan mendatang, Bu. Contohnya seperti saya kan, Bu, Bina Karya ini, Bu, kalau mau lulus, syarat lulusnya itu ada beberapa sertifikat yang kami punyai gitu, Bu. Jadi, nah ini bisa jadi bekal kami untuk lulus dan untuk di dunia kerja nantinya. Berarti ada hubungan setelah mengikuti program ini, kalian akan menerima sebuah sertifikat gitu ya. Iya, benar. Dan sertifikat ini akan bermanfaat untuk proses kelulusan kalian. Iya. Dan juga nantinya di dunia kerja selanjutnya ya, seperti itu. Ini kan kalau untuk di Bina Karya sendiri gitu kan, kalau untuk Alisa sendiri di Unimed, apakah ada impact khusus gitu kan dari sertifikat ataupun program kegiatan kampus mengajar ini? Kalau dari saya sendiri, Bu, kebetulan saya kan dari program studi pendidikan kimia kan, Bu. Jadi mengajar di sekolah itu sejalan dengan program studi saya di Universitas Negeri Medan. Jadi saya ketika bekerja nanti udah tidak kaget lagi, Bu, untuk mengajar. Jadi membiasakan diri saya gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, saat ini penempatannya di sekolah SMP Negeri 6. Coba kalian kasih tahu dong tujuan atau manfaat dari kampus mengajar untuk sekolah yang kalian saat ini kunjungi. Tujuan dari kampus mengajar ini yang pertama meningkatkan keterampilan siswa, yang kedua meningkatkan literasi dan numerasi di penempatan sekolah masing-masing, dan membantu apa yang kurang di sekolah ini, meningkatkan apa yang kurang di sekolah ini. Berarti kalian berusaha untuk meningkatkan kemampuan dari segi literasi tadi ya, literasi dan numerasi. Nah, boleh tahu nggak kira-kira program yang akan kalian buat, kalian rancang untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa-siswi SMP Negeri 6? Kira-kira apa agenda ke depannya ini yang akan kalian rancang ini apa kira-kira? Kedepannya kami sebelumnya kan, Bu, sudah mengadakan AKM kelas yang bermaksud untuk menguji bagaimana pemahaman siswa terhadap literasi dan numerasi. Nah, setelah itu kami bisa melihat sampai mana tingkat pemahaman siswa-siswi. Jadi dari hal tersebut kami membuat program dengan cara meningkatkan itu seperti di kelas, Bu. Bagaimana cara kita belajar itu supaya berdampak kepada mereka, menyenangkan dan tidak membebani itu siswa-siswi, Bu. Dan kami juga bukan di dalam kelas saja sebenarnya, Bu, membuat program itu, tapi mengajak siswa-siswi di SMP Negeri 6 ini juga di luar kelas, seperti membuat mading gitu kan, Bu, untuk memperkaya kreativitas mereka sendiri gitu. Lanjut kami juga itu nanti ada literasi camp. Nah, di mana itu kami akan mengadakan camping untuk menyambut Hari Pendidikan. Nah, kami mengajak siswa-siswi itu untuk bersama-sama melakukan camping tersebut.
Nah, di situ juga ada perlombaannya yang tidak di luar konteks literasi dan numerasi, Bu, tentunya. Luar biasa sekali ya, karena kan kita ketahui gitu kan, minat literasi daripada anak-anak sekarang lah ya kan itu cukup rendah gitu kan. Mereka udah terlena dengan kemajuan IT yang ada seperti itu, dan bahkan mereka pun segala sesuatu memang kalau menggunakan IT pun literasi juga ya, seperti literasi digital. Cuman terkadang kan memang dikembalikan ke minat si anak tadi seperti itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini ya, apakah mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar ini harus berasal dari program studi kependidikan seperti itu? Tidak harus, Bu, karena di kampus mengajar ini kami itu yang program studi pendidikan dan non pendidikan itu bergabung menjadi satu. Karena dari Kemendikbudristeknya juga memberi kesempatan kepada yang di luar pendidikan, tentu saja gitu, Bu, untuk menambahkan skill setiap mahasiswa dan karakter itu bagaimana cara menghadapi atau berkomunikasi dengan orang banyak di luar dari kampus saja gitu, Bu. Berarti di luar dari program studi pendidikan juga bisa ya, karena kan kita ketahui gitu kan, kalau image dulu nih kan, kalau sudah mahasiswa datang ke suatu sekolah berarti kan dia cenderung untuk melakukan PPL seperti itu kan, praktek mengajar di lapangan. Ini apakah sama seperti itu kira-kira? Tidak, Bu. Nah, kalau PPL ini kan, Bu, dari kampus ya, dari kampus turun ke lapangan, dan kita itu disuruh dari kampusnya itu sendiri lah, Bu, tugas menjalankan apa yang mau kalian buat di sekolah pertama. Nah, kalau kami, Bu, kampus mengajar ini ada lini masanya, Bu, ada jadwalnya, terjadwal dari kami sendiri, Bu, terjadwal dari antara waktu segini sampai antara waktu segini itu kami harus ngapain. Nah, jadi kami tidak bisa sembarangan. Semuanya sudah tertata dari pusat. Berarti sudah ada jadwal kegiatan yang harus apa dikerjakan seperti itu. Kemudian dan kira-kira dari segala sesuatu aktivitas yang kalian sudah lakukan ini ya kan, apakah ada dalam bentuk laporan yang harus kalian susun? Dan laporan itu kira-kira kalau kita bilang lah laporan yang sudah ada itu dilaporkan kembali ke pihak mana gitu? Untuk laporan bulanan kami itu kami melaporkan ke akun MBKM, Bu. MBKM itu adalah platform Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti segala sesuatu aktivitas yang sudah kalian dapatkan di sekolah, kemudian kalian buat laporannya, laporan tersebut diunggah seperti itu ya ke platform tersebut. Oke, luar biasa ya. Nah, apakah kampus mengajar itu ada kaitannya dengan platform Merdeka Mengajar? Tentu saja ada kaitannya ya, Bu, karena kan sama-sama juga judulnya mengajar. Nah, dari PMM itu sendiri kami itu mendapatkan bahan ajar atau program mengajar sendiri gitu. Jadi sangat membantu sekali bagi kami yang mahasiswa-mahasiswi yang ikuti kampus mengajar ini, Bu. Oke, berarti ada manfaatnya ya penggunaan PMM tersebut ya terhadap program kampus mengajar ini ya. Oke, selanjutnya kontribusi apa yang akan diberikan oleh kalian selaku mahasiswa-mahasiswi kampus mengajar di SMP Negeri 6? Boleh kasih tahu nih kira-kira kontribusi apa? Ya, Bu, kontribusi yang kami berikan yang pertama motivasi dan inspirasi. Yang di dalamnya itu memberikan pengalaman dalam mengejar pendidikan tinggi dan mendorong siswa untuk menggapai cita-cita mereka. Yang kedua itu berkolaborasi dengan guru, meningkatkan literasi dan numerasi serta rencana pelaksanaan yang menarik dan membantu pelaksanaan di dalam kelas. Oke, melalui kegiatan tersebut ya, boleh bagi pengalaman deh gitu ya kita bilang ya kan. Kira-kira kegiatan tersebut kalian lakukan itu per kelas kah atau kayak kita
program sekolah kan sudah ada nih ya kan, program melalui apel pagi 15 menit sebelum masuk ke kelas ini, atau kalian langsung menyentuh murid-murid per kelasnya atau bagaimana? Itu kami gabungan ya Bu, ada yang masuk ke dalam kelas gitu dan langsung mengajak siswa-siswi gitu Bu untuk melaksanakan program kami yang tidak di luar konteks dengan pendidikan gitu Bu. Seperti itu ya. Oke. Coba kalian jelaskan, kalian berikan kesan. Apa kesan yang dirasakan menjadi mahasiswa mengajar di SMP Negeri 6 ini? Kesan dari saya sendiri, kami datang pertama kali di sini, kami disambut dengan baik oleh sekolah ini. Alhamdulillah. Selanjutnya, Kalau kesan dari saya sendiri Bu, itu saya pertama kali datang ke sini tuh saya takjub gitu Bu dengan lingkungan sekitar yang bersih gitu, yang rindang, yang asri gitu Bu. Terus juga lapangannya tuh luas dan wilayah sekolahnya luas, karena sudah jarang kalau di kota itu wilayah sekolahnya itu luas Bu, karena kan keterbatasan wilayah gitu kan Bu. Nah di sini itu sangat luas, dan setiap pagi itu tadi yang Ibu bilang 15 menit sebelum masuk, saya itu takjub gitu Bu, banyak program-program yang mengasah karakter siswanya itu sendiri gitu Bu. Dengan begitu kami melihat gitu bagaimana tingkat kreativitas atau karakter siswa-siswa di sini gitu Bu. Dari saya itu aja. oke, next. Kalau dari saya, karena saya selaku alumni sini, saya bangga melihatnya yang mengadakan sholat duha berjamaah pada hari Jumat. Karena pada waktu zaman saya itu tidak ada. Iya, belum ada. Sekarang sudah ada. Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah di SMP Negeri 6 Tebing Tinggi ini kami dapat guru pamong yang baik, yang support kami, yang dukung kami, yang bantu kami dalam pelaksanaan kampus mengajar inilah Bu, dan komunikasi lah kepada guru-guru, bapak membantu kami, sangat membantu kami. Bapak nih ya, kira-kira boleh tahu nggak nih bapak pamongnya siapa nih yang baik itu? Boleh diperkenalkan sama penonton. Guru pamong kami yaitu Bapak Darwin Ambarita. Oke, Bapak Darwin Ambarita. Oke, next selanjutnya. Nah, kalau pesan dari saya Bu, pertama kali saya di sini, saya tuh merasa sesuatu yang baru. Karena kebetulan waktu saya SMP, saya boarding school tadinya, dan jadi saya tidak merasakan nuansa-nuansa sekolah yang cewek sama cowok bermain gitu kan Bu. Kebetulan di sekolah saya dulu itu cewek semua gitu Bu. Jadi ketika saya datang ke sini melihat anak-anak yang bermain, siswa yang bermain itu rasanya wah gitu Bu. Melihat sesuatu yang tidak ada, yang tidak saya rasakan di zaman SMP saya dulu gitu. Oke, berarti kayak nambah nuansa baru seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan, sebagai mahasiswa kampus mengajar yang tergolong masih sangat muda ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara kalian menyikapi jika bertemu dengan murid yang menyimpang dari peraturan-peraturan sekolah, yang melanggar misalnya dari segi seragamnya lah atau apanya, itu kayak mana kiat dari kalian untuk mengatasi hal tersebut? Kalau menurut saya Bu, karena kita juga pernah duduk di bangku SMP gitu kan Bu. Jadi menurut saya ada baiknya kita ajak diskusi dulu siswa yang bersangkutan yang mengalami melanggar peraturan tersebut. Kita tanya mengapa beliau melakukan itu gitu kan Bu. Barangkali kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah ataupun latar belakang dia yang membuat dia melakukan hal tersebut gitu Bu. Jadi ada baiknya kita ajak diskusi dulu. Dan dengan diskusi itu kita berharap kita dapat mendapatkan solusi dari diskusi tersebut. Berarti dengan adanya diskusi ya, terlebih dahulu dialog lah kita bilang kepada si anak tersebut. Kalau dari segi kalian nih, pandangan mahasiswa kan, setuju atau tidak dengan pemberian hukuman terhadap pelanggar peraturan sekolah? Kira-kira setuju apa tidak? Kalau saya sendiri setuju Bu, tapi itu dilihat dari hukuman yang diberikan gitu Bu. Karena kan kita tidak bisa memberikan hukuman yang terlalu berat kepada siswa-siswi gitu Bu. Takutnya menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu kan.
Kalau misalnya dia melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran bisa diberikan hukuman yang ringan seperti kayak membersihkan lapangan atau membersihkan toilet seperti itu dan tidak membebani fisik mereka atau karakter mereka gitu Bu. Tapi tetap dengan upaya dialog terlebih dahulu ya. Tetap segala sesuatu kalau kita bisa komunikasikan, segala sesuatu bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Nah, terakhir nih, ada nggak tips supaya bisa lulus ikut program kampus mengajar? Tentunya ada ya Bu, karena itu kita tuh harus konsisten dari awal administrasi berkas, karena itu kami prosesnya lumayan panjang gitu Bu sampai sekarang gitu kan. Karena mulai dari berkas pun kami itu sudah banyak penseleksian gitu, mulai dari IPK harus 3 gitu, tidak boleh lewat dari 3, terus juga pembuatan CV gitu Bu. Dan sampai ujian pun kami juga mengalami kendala gitu, karena kan ujiannya itu kan diadakan satu Indonesia. Nah, servernya itu kurang mendukung, banyak ke jaringan server itu yang error. Dan kami tuh selama 3 hari berturut-turut melakukan ujian dengan sabar gitu sampai servernya itu membaik Bu gitu. Berarti proses tahapan seleksinya itu dilakukan secara daring ya. Dan katanya tadi di awal Kian bilangnya memakan waktu yang proses yang panjang. Kira-kira berapa bulan lamanya proses seleksi yang kamu ikutin? Itu kurang lebih 2 bulan sih Bu. Dan setelah itu juga kami ada pembekalan gitu Bu untuk terjun nanti itu harus bagaimana dan apa yang ingin dibawakan gitu Bu. Dan pembekalan itu juga secara daring dilakukan. Oke. Nah, kira-kira kan tadi ada seleksi proses seleksi ya yang diikuti. Adakah kriteria ataupun passing grade yang dinyatakan lulus untuk seorang mahasiswa dinyatakan lulus untuk mengikuti kegiatan program kampus mengajar ini? Kalau dari kami sendiri ya Bu, tidak ada passing grade gitu, karena kami mengetahui lulus atau tidaknya itu melalui email gitu yang diberikan oleh Kemendikbudristek bahwasanya Anda lulus gitu. Jadi kami tidak mengetahui berapa skor kami yang kami terima Bu dari ujian tersebut. Oke, lumayan juga ya, kerja keras juga untuk proses seleksi menjadi mahasiswi kampus mengajar ini ya. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan proses kegiatan yang kalian lakukan di sekolah ini berjalan dengan baik dan lancar, membawa efek yang baik di dunia pendidikan tentunya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke podcast di sekolah kita ini. Untuk penonton yang ada di rumah, silakan tunggu episode-episode kami selanjutnya di Ngobrol Bareng SMP Negeri 6 Tebing Tinggi. Oke, sebelum ditutup, saya sedikit ada sebuah pantun. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Saya Rizky Amelia. Saya Nur Farazila. Mohon pamit, sampai ketemu di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.